Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's open by reciting Al Basmalah together. Okay, now, do you know what we will learn today? What topic we will learn today? Anybody know? No, I don't. Maybe we will learn about future tense. Okay, so today we will learn about SPT and SCT. So what are those? What is SPT? What is SCT? Okay, I'm going to explain step by step, one by one. What is first? What is SPT? SPT is simple present tense. Simple present tense is used to express habitual or everyday activity. Jadi, simple present tense ini adalah biasa digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan atau kegiatan kita sehari-harinya. Seperti apa? Seperti kita belajar, kita berdiri, kita makan, kita minum. Nah, itu adalah kebiasaan kita, itu adalah kegiatan sehari-hari kita. So, and then, what is SCT? SCT is simple continuous tense. Simple continuous tense is an activity that is in process at the moment of speaking. Nah, jadi simple continuous tense ini adalah suatu kegiatan yang sedang kita lakukan. Contohnya seperti ini. Kita sedang belajar. Saya sedang berdiri, kalian sedang duduk. Kegiatan yang sedang kalian lakukan itu adalah simple continuous tense. Simple continuous tense ini sendiri bisa disebut juga dengan simple progressive tense. Jadi apabila kalian dengar simple progressive, itu artinya juga sama dengan halnya simple continuous tense. Lanjut. Di sini ada satu buah kertas. Every tenses have their own pattern. Oke, jadi setiap tenses itu memiliki rumus-rumus mereka masing-masing. Jadi ini untuk mempermudah, saya bagikan dulu satu persatu. Oke. Jadi simple pertama, rumus simple present tense adalah subjek. Kita lihat di kertasnya sini seperti ini. Dilihat di situ ada rumus simple present tense. Kita fokus ke simple present tense dulu. Simple present tense S plus verb plus object. Nah, jadi di sini ada juga simple present tense S plus verb plus S plus object. Kapan penggunaan S? Ketika penggunaan S setelah kata kerja, setelah verb, itu berlaku untuk orang ketiga. Seperti apa orang ketiga? Seperti he, she, atau it. Jadi I, you, we, they itu tidak menggunakan S setelah setelah kata kerja. Tapi untuk he, she, it itu menggunakan S setelah kata kerja. Understand? Oke. Jadi untuk itu adalah positifnya. Kita lanjut ke negatifnya. Kalau untuk simple present tense ini sendiri, untuk negatif menggunakan don't atau doesn't. Apabila kalian sering melihat sebuah film, entah itu film action, horror, romance, or anything else, biasanya pasti kalian pernah mendengar kata-kata don't, ya kan? Nah, itu adalah bentuk dari simple present tense. Ya, jadi di sini
untuk menggunakan kalimat negatif, di sini ada subject plus don't or doesn't plus verb plus object. Nah, oke. Kenapa di situ ada does? Kenapa di situ ada do? Nah, jadi di sini yang pertama do itu digunakan untuk IUID, ya, bukan yang untuk sudut pandang orang pertama ataupun kedua. Sedangkan doesn't di sini digunakan hanya untuk orang ke sudut pandang orang ketiga, is it. Jadi kalau menyatakan untuk kalimat negatif cukup gunakan cukup menambahkan dengan kalimat not. Jadi misalkan don't not, doesn't does not. Oke, seperti itu, paham? Oke, lanjut. Untuk interrogatifnya sendiri itu diputar. Jadi yang kalimat do sama does nya tadi ditaruh di depan dan subjeknya setelah penggunaan kata do dan does. Jadi contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di atasnya, do plus subject plus verb plus object. Jadi misalkan do you sleep, seperti itu, ya. Do you sleep, seperti itu. Itu untuk menggunakan interrogatif. Kalau untuk dasarnya gimana? Untuk menggunakan dasar seperti apa? Jadi does he, does she, does it. Nah, seperti itu, ya. Pokoknya penggunaan kalimat does itu hanya digunakan untuk orang ketiga. Bagus. Lanjut. Kita lanjut ke simple present continuous tense. Jadi di sini ada perbedaan seperti yang sudah saya bilang kepada kalian, bahwasanya setiap tenses itu memiliki rumus mereka masing-masing. Jadi di sini untuk simple present tadi menggunakan penambahan s di akhir kalimat untuk orang ketiga, menggunakan do, does, don't, dan doesn't untuk negatif dan interrogatifnya. Tapi untuk simple continuous tense itu berbeda. Jadi di sini bisa kita lihat rumusnya itu adalah subject plus to be plus verb in. Oke, sampai situ paham? Oke, jadi subjek di situ apa sih? Subjek itu adalah I, you, we, they, she, it. Itu adalah subjek. Terus to be itu seperti apa? Nah, untuk to be ini mereka ada penempatannya sendiri. Contohnya I am, you are, am, are, is itu adalah to be. Jadi I am, they are, we are, you are, he is, she is, it is. Seperti itu. Jadi itu semua sudah disesuaikan. Jadi tidak bisa kita mengarahnya sembarang jadi seperti ini. You am, terus kemudian I is, seperti itu tidak bisa, ya. Karena di sini sudah ditentukan. Jadi lanjut. Subject plus to be plus verb in plus object. Tanpa objek juga nggak apa-apa. Jadi verb in itu seperti apa? Jadi setelah kata kerja, setelah to be kan plus verb, nah, kata kerja. Kemudian setelah kata kerja kita menambahkan in. Contohnya seperti apa? I am drinking, seperti itu. Kemudian I am sleeping, I am eating. Nah, seperti itu. Jadi karena ada penambahan ing setelah di akhir kata kerja, maka disitulah diartikan sebagai sedang makan. I am eating, saya sedang makan, seperti itu. Terus apakah setelah kata kerja untuk sudut pandang orang ketiga juga menggunakan s setelah verb? Tidak. Untuk simple continuous tense ini sendiri tidak menggunakan tidak menggunakan akhiran s ketika digunakan oleh sudut pandang orang ketiga. Jadi contohnya seperti ini, he is sleeping. Jadi itu salah. Kita cukup menambahkan in di akhir kata kerja. Jadi he is sleeping, he is standing, seperti itu. We are sitting,
seperti itu ya. Oke, paham semuanya? Oke, sekarang coba Andi ya, coba jelaskan ulang apa itu SPT. SPT is simple present tense that is used to express or to express a habitual or everyday activities. Is it right? Oke, baik sekali. Jadi kesimpulannya, simple present tense itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah kegiatan yang biasa kita lakukan setiap harinya. Ya, seperti kita berjalan, saya bermain bola, saya berolahraga, seperti itu. Terus kalau simple continuous tense atau simple progressive tense itu adalah kegiatan yang sedang kita lakukan seperti ini. Saat ini kita sedang belajar, benar sekali. Jadi saat ini kita sedang belajar, seperti itu. Oke? Paham kan semua? Yes. Oke, sudah paham. Oke, I think that's enough. Let's close by hamdalah. Alhamdulillah. Okay. Thanks for your nice attention. Let's see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.